Kita sering dengar, Arab Saudi kaya karena menemukan minyak. Kalau Indonesia punya minyak, pasti sudah seperti Arab. Tapi pertanyaannya, kapan Arab Saudi menemukan minyak? Dan langsung makmur? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Tahun 1938 Arab Saudi nemu cadangan minyak super besar. Tapi butuh puluhan tahun sebelum mereka bisa nikmatin hasilnya. Kenapa? Karena dulu mereka gak punya infrastruktur, gak punya SDM ahli, dan semua teknologi dipegang Amerika dan Inggris. Semua ladang minyak dikelola asing. Warga lokal cuma jadi tukang gali, dan keuntungan banyak kabur ke luar negeri. Kedengarannya familiar, baru tahun 1973, saat harga minyak melonjak gara-gara krisis global. Arab mulai bangkit, tapi makmur, belum juga. Mereka harus rebut kontrol penuh atas minyaknya dari perusahaan asing. Bangun sistem pendidikan dari nol, dan impor tenaga kerja besar-besaran dari India, Filipina, dan Pakistan. Iya, negara yang kaya minyak butuh puluhan tahun buat ngatur negaranya sendiri. Dan di tengah itu, banyak konflik internal, korupsi dan kesenjangan sosial. Jadi, Arab memang kaya tapi bukan kaya instan. Dan mereka bayar harga besar. Pajak rakyat kecil gak ada, tapi semua tergantung minyak. Rakyat gak bisa bebas kritik. Sistem raja absolut, artinya kekuasaan mutlak. Banyak yang hidup nyaman tapi gak bisa bicara soal politik. Lagi-lagi terdengar familiar bukan? Lalu bandingkan dengan Indonesia. Kita punya minyak tapi gak sebanyak Arab. Kita punya tambang emas, tapi gak semua hasilnya tinggal di negeri sendiri. Kita punya demokrasi tapi malah disalahgunakan buat pencitraan. Jadi waktu ada yang bilang, lihat Arab sangat kaya, tanya balik, mau kaya seperti Arab, tapi apa siap hidup tanpa kritik dan tanpa demokrasi? Arab bisa kaya karena mereka belajar rebut kendali atas hartanya sendiri. Tapi Indonesia masih suka rebutan mic di podcast daripada rebutan kendali ekonomi. Oke, Arab butuh puluhan tahun buat jadi makmur. Tapi setidaknya mereka akhirnya punya kendali atas hartanya sendiri. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Indonesia kaya, iya tapi hasilnya kemana? Tambang emas terbesar dikelola asing. Batu bara triliunan sisa tanah berdebu. Minyak subsidi ribut terus. Sawit konflik lahan, nikel dikirim mentah. Dan parahnya, semua ini terjadi berulang. Puluhan tahun, ganti presiden, ganti janji. Tapi sistemnya, gitu-gitu aja. Kalau Arab awalnya miskin lalu bangkit. Indonesia justru dari dulu sudah punya harta tapi gak pernah benar-benar pegang kendalinya. Kenapa? Karena kita sering sibuk debat receh. Ribut soal gaya bicara pejabat. Dibutakan oleh pencitraan dan drama. Disuap dengan bansos dan baliho. Rakyat sibuk bertengkar, elit sibuk bagi hasil. Sementara sumber daya terus bocor. Tapi yang kaya tetap kaya. Yang miskin tambah miskin. Dan anehnya waktu rakyat marah dibilang gak bersyukur. Waktu rakyat protes dibilang kebanyakan gaya. Waktu rakyat nuntut hak dibilang maunya enak terus. Padahal, yang enak siapa? Kesimpulan akhirnya, Arab butuh puluhan tahun buat sadar siapa yang pegang kendali. Indonesia sudah tahu dari awal tapi gak pernah benar-benar ambil kendali. Dan selama kita lebih sibuk nyalahin sesama rakyat daripada sistem yang bocor, kita akan terus nonton negara ini jalan di tempat.